Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Sehat dalam acara Infus, informasi seputar kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang yang bekerja sama dengan tim PKRS Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang dalam memperingati Hari Ginjal Sedunia dengan tema Ginjal Sehat untuk Semua, Antisipasi Bencana, Lindungi Kelompok Beresiko. Maka dari itu, saya Sudanarto sebagai host pada pagi hari ini kedatangan tamu yang sungguh luar biasa ya. Kita berkenalan pemirsa. Yang pertama dengan beliau Ibu Rahmi Dewi, spesialis penyakit dalam. Beliau juga sebagai Kepala Instalasi Dialisis Sentral Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang. Pagi Dokter Rahmi. Selamat pagi. Gimana keadaannya hari ini Bu? Sehat. Keluarganya bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat. Iya, walaupun hari ini cuacanya mendung, enggak apa-apa, enggak menurunkan semangat kita untuk hadir dalam podcast hari ini ya Bu ya? Ya. Oke. Untuk narasumber yang kedua, beliau juga sungguh luar biasa, perawat hemodialisis. Beliau juga sebagai PPJA, Instalasi Dialisis Sentral Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang. Dengan beliau Ibu Nes Komsatun Sarjana Keperawatan. Gimana Bu? Oh, pagi. Gimana keadaannya hari ini Bu? Anak-anaknya? Ya di rumah? Oke, sehat. Maaf Ibu, nanti kita berbincang seru ya. Mungkin pemirsa sekalian di rumah juga istilahnya bertanya-tanya gitu ya. Nanti memberikan sumber yang bagus untuk kita semua. Begitu Ibu ya? Ya Ibu. Baiklah pemirsa sekalian, dalam rangkaian infus kali ini kemarin sudah dilakukan podcast tentang pencegahan malnutrisi. Untuk sesi kali ini kita kenal lebih dalam tentang CAPD gitu ya. Kita tahu bahwa CAPD tersebut merupakan salah satu terapi pengganti ginjal selain hemodialisis sama transplantasi ginjal gitu ya. Kemudian akhir-akhir ini berkembangnya ilmu pengetahuan dalam CAPD ini juga dilirik banyak pasien, terutama dengan gagal ginjal stadium lanjut. Kemudian dengan berbagai banyak penelitian juga, berbagai banyak jurnal, ternyata dengan penggunaan CAPD tersebut mampu mempertahankan penurunan fungsi ginjal atau sisa fungsi ginjal yang ada, dan kemudian juga mencegah terjadinya malnutrisi pada pasien. Untuk itu kita akan berbincang-bincang yang lebih dalam tentang CAPD. Baik ya Dok ya? Iya. Ya. Ini gini, ini banyak pertanyaan dari luar sana Dok tentang CAPD. Mungkin bertanya-tanya ya pemirsa sekalian di rumah, CAPD itu apa sih Dok? Ya. Jadi CAPD atau singkatannya kepanjangannya adalah Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, adalah salah satu terapi pengganti ginjal yang menggunakan peritoneum sebagai dialisator bagi para penderita penyakit ginjal kronis. Iya. Sesuai dengan namanya bahwa continuous itu artinya bahwa berlangsung terus-menerus. Iya. Dan ambulator itu artinya mungkin lebih bebas. Iya. Jadi lebih bebas. Jadi terapi pengganti ginjal ini bisa dilakukan secara terus-menerus dan bisa dilakukan secara lebih bebas atau mandiri. Nah, berarti tidak terpancang seperti dialisis biasa yang menggunakan mesin itu ya Dok ya? Ya, jadi gitu. kalau dialisis biasa itu kan hemodialisa ya, itu kan pasien harus ke rumah sakit mungkin seminggu 2-3 kali. Tapi kalau untuk CAPD ini penderita bisa dilakukan di rumah. Oh gitu ya. Berarti pemirsa sekalian bisa ini ya, bisa menggambarkan bahwasanya dengan pemakaian CAPD bisa lebih fleksibel ya, dan istilahnya tidak terpancang waktu, karena program hemodialisan biasanya 2 kali ya Dok ya, 2-3 kali dalam seminggu. Beliau bisa dilakukan di rumah, free, bebas begitu ya. Ini juga ada pertanyaan Dok dari pemirsa di rumah, biasanya indikasi untuk dilakukan CAPD itu seperti apa ya Dok ya? Ya, jadi indikasi untuk dilakukan CAPD adalah tentunya pasti adalah penderita penyakit ginjal kronis stadium kelima yang memang sudah harus melakukan terapi pengganti ginjal. Dan tentunya ada syarat-syaratnya ya untuk CAPD ini. Yang pertama adalah syaratnya bahwa dia orangnya harus mandiri atau ada yang membantu. Yang kedua bahwa berada di lingkungan yang bersih dan sehat. Dan yang ketiga
pasien tersebut harus atau keluarga pasien harus mau untuk mengikuti prosedur pelatihan untuk peritoneal dialisis dan mematuhi prosedurnya agar sukses nantinya CAPD-nya. Oke, begitu ya. Berarti indikasi dilakukan CAPD juga ada istilahnya ada stret-stret khusus tertentu ya, dilakukan untuk dilakukan tindakan CAPD. Masalahnya juga mungkin dokter bisa menjelaskan keuntungannya seperti apa sih dengan penggunaan CAPD ketimbang dia menggunakan dialisis seperti biasa, dok? Keuntungannya seperti keuntungannya apa? Banyak. Yang pertama mungkin teknisnya kan dia lebih praktis ya. Jadi meskipun kalau di rumah sakit kan mungkin pasien ya tinggal tidur, kemudian dilakukan dialisa oleh perawat atau dokter. Tapi untuk CAPD ini sebetulnya sangat praktis dan mudah dipahami kalau tentunya setelah kita latih. Kemudian yang kedua bisa lebih bebas. Artinya dia cocok untuk para pasien yang masih aktif dalam berkegiatan. Misalkan masih aktif bekerja, kemudian mungkin masih sekolah atau kuliah, jadi dia bisa untuk lebih fleksibel dibanding dia harus selalu menyediakan waktu untuk ke rumah sakit mungkin 2-3 kali dalam 1 minggu. Kemudian dia juga CAPD ini cocok untuk penderita yang punya penyakit kardiovaskular. Kemudian juga cocok untuk pasien-pasien yang mungkin hepatitis atau HIV. Jadi lebih cocok untuk CAPD. Kemudian dia cocok juga ini yang penting daripada pasien-pasien yang mungkin menghendaki dietnya lebih bebas. Jadi sementara ini kan pasien-pasien mungkin pasien-pasien kita yang kita lihat sehari-hari ini kan makanannya terbatas, mungkin nggak boleh ini, buahnya hanya tertentu, kemudian cairan dibatasi sekali. Lah pada CAPD ini dia makannya akan lebih bebas, minum juga akan lebih bebas karena memang karena dilakukan dialisanya itu kan lebih kontinu, jadi lebih nyaman. Dan tentunya kalau makan dan minumnya jauh lebih bebas, diharapkan kesehatannya akan lebih bagus, dan gizinya akan lebih bagus. Kemudian keuntungannya lagi untuk pasien-pasien yang mungkin tempat tinggalnya jauh dari center-center hemodialisa, dia bisa dilakukan CAPD karena dia mandiri. Kemudian yang selanjutnya mungkin pada pasien-pasien hemodialisa yang mungkin mempunyai kesulitan untuk akses vaskuler, dia juga pas untuk dilakukan CAPD ya. Untuk yang ini dok, pertanyaan juga dari rumah, untuk yang pekerja kantoran juga bisa dok, gitu ya? Bisa. Jadi untuk pekerja kantoran mungkin anak sekolah, kuliah gitu bisa. Oh gitu. Jadi dia untuk orang-orang yang masih beraktivitas itu lebih cocok, dia beraktivitas cocok. Dan dia juga bisa, CAPD juga bisa untuk misalkan melakukan perjalanan. Karena yang dibawa kan tidak terlalu banyak. Kalau misalkan memakai hemodialisa, kita kalau misalkan mau berkunjung ke suatu kota, kan kita mesti harus menghubungi center dialisa di sana. Tapi juga kalau ada rujukan gitu ya dok ya. Dan belum tentu juga di sana pasti ada tempat. Gitu. Jadi kalau kita memakai metode CAPD ini, kita kan bisa mandiri, membawa alat-alat kita sendiri, dilakukan sendiri. Yang penting pada saat pergantian itu kita butuh ruangan yang bersih. Jadi bisa juga di perjalanan, Mas. Jadi di mobil pun bisa dimungkinkan. Kalau mobilnya bersih bisa. Mungkin pemirsa nanti gambaran videonya tentang CAPD nanti ada yang istilahnya kita punya gambaran nanti ya. Nanti kita putarkan videonya. Kemudian dok, juga dipertanyakan di sana, di luar sana, mungkin ada keuntungan CAPD. Kemudian kalau komplikasinya seperti apa dok dengan istilahnya dilakukan atau pemasangan CAPD tersebut gitu dok? Tentunya yang namanya suatu tindakan atau prosedur itu karena itu juga buatan manusia tuh sedikit banyak juga bisa mengalami komplikasi. Komplikasi ini yang bisa infeksi atau non infeksi ya. Yang infeksi itu yang tersering adalah mungkin peritonitis, infeksi di perut, ada juga bisa infeksi di excite-nya selang masuk itu. Tapi itu juga artinya sebetulnya kalau kita mengikuti prosedur yang benar, jadi komunikasi ini mungkin akan lebih mudah dikurangi. Dan jangan khawatir juga karena pasien yang menjalani CAPD kan akan disangoni mungkin kontak
kontak person di kita ya. Jadi iya. perawat selalu standby. Ya. Kita juga selalu standby kalau ada keluhan-keluhan yang mungkin terjadi mendadak di rumah, jadi kita bisa langsung mengaktifis mereka apakah bisa diatasi di rumah atau harus segera dibawa ke rumah sakit. Iya. Kalau komplikasi yang non infeksi mungkin ya bisa nyeri punggung karena kan dimasukin cairan sering. Kemudian bisa juga hernia, kemudian juga bisa mungkin selangnya mungkin macet atau lepas, itu bisa terjadi. Tapi sekali lagi kalau kita mengikuti prosedur yang baik, yang benar, kita ngikut pelatihannya juga baik, insya Allah komplikasi-komplikasi ini akan sangat bisa dikurangi. Bagaimana dok dengan orang yang dengan istilahnya dia punya komorbid hipertensi ataupun dengan diabetes, itu bagaimana dok? Apakah boleh dilakukan tindakan CAPD atau bagaimana dok? Justru karena itu tadi, karena sifatnya adalah dialisanya itu kontinu, jadi keuntungannya memang jauh lebih banyak. Oke, begitu ya pemirsa sekalian. Ini kemudian saya juga akan bertanya pada Bu Un mengenai ini ya Bu ya, alur pelayanannya bagaimana? Karena kita kan sudah tahu tadi mengenal tentang indikasinya dilakukan sampai komplikasi seperti ini, juga ada keuntungan. Mungkin kalau pemirsa sekalian ataupun di rumah di sana kalau punya keluarga atau kerabat misalnya dengan gagal ginjal, kemudian sudah dilakukan edukasi, mungkin juga akan mempertimbangkan bagaimana nanti informasi seperti apa untuk alur pelayanan CAPD, Ibu. Ya, terima kasih Mas Yuda pertanyaannya. Saya akan menjelaskan alur untuk pasien CAPD yang ada di Rumah Sakit Tugurejo ya. Yang pertama, kita melakukan edukasi predialisis pasien CAPD, terus kemudian kita lakukan pengajian pasien, lalu konsultasi ke nefrolog atau dokter internis ya. Kemudian pasien daftar ke poli untuk bertemu dengan dokter bedah. Selanjutnya untuk dilakukan tindakan pembedahan atau insersi CAPD. Selanjutnya perawatan pasca operasi CAPD. Sambil menunggu kondisi membaik, pasien dilakukan backup HD. Untuk selanjutnya, perawat melakukan training awal dan perawatan eksiset. Selama training awal itu, kita memberikan training mengenai pergantian cairan pasien, dan dipastikan pasien itu benar-benar berkompeten dan mandiri selama menjalani pergantian cairan di rumah sakit. Setelah pasien benar-benar mandiri melakukannya, dari tim dokter memberikan resep untuk kebutuhan cairan untuk bulan berikutnya, dan pasien bisa diperbolehkan pulang. Mungkin dari harapannya setelah pasien itu di rumah, dia itu mandiri dalam melakukan pergantian cairan sesuai dengan konsekuensinya pasien. Jadi setiap jam-jamnya itu dia harus konsekuensi gitu. Kemudian juga bertanya-tanya pemirsa di rumah, kalau sudah operasi dilakukan CAPD, kemudian untuk masa trainingnya berapa lama Bu? Kurang lebih kita masa trainingnya itu 3-7 hari setelah pasca operasi itu kita memberikan training awal, kita berikan training, kemudian pasien suruh mencoba sendiri. Kalau memang benar-benar kita lihat pasien itu mandiri, kita biarkan pasien untuk mencobanya sampai memang pasien itu benar-benar bisa dan melakukan dengan prinsip steril seperti itu. Gitu ya. Berarti intinya pasien juga harus istilahnya tidak lepas begitu saja ya, memang harus dikasih training selama beberapa hari ya, biar nyampe di rumah dia juga bisa mandiri dan mengikuti aturan yang ada, begitu nggih. Kemudian proses bergantian cairan CAPD itu juga seperti apa, Bu? Proses pergantian cairan CAPD itu ada 3 fase. Jadi fase pertama itu fase pembuangan, di mana fase pembuangan itu adalah mengeluarkan cairan yang ada di rongga perut pasien. Terus yang kedua itu adalah fase pengisian. Fase pengisian itu adalah fase pengisian cairan pada rongga peritoneum. Yang ketiga itu adalah fase penyimanan atau fase dwell time. Jadi fase pencimanan itu kurang lebih antara 4-6 jam. Jadi disitulah terjadi proses dialisis pada pasien PD kayak gitu. Untuk ini juga pertanyaan, untuk malam hari bagaimana, Bu?
untuk proses penggantian cairannya proses bagaimana? Malam hari itu pasien harus konsisten Iya. dalam waktunya. Itu Iya. kan sehari kan 3 kali. Iya. Semisal dia pergantiannya jam 7, Iya. terus jam 12, jam 2 ya, Iya. jam 2, dan misalnya malam itu jam 10. Jadi harus konsekuensi pada jam 10 itu pasien harus memang rutin, Iya. memang rutin harus jam Iya. segitu harus dikeluarkan. Karena apa? Kalau misalnya dia molor itu malah Iya. berdampak yang tidak baik untuk Iya. pasien sendiri, seperti itu maksudnya. Oke. Berarti istilahnya mudah ya kalau istilahnya kalau sesuai dengan prosedur yang ada. Mungkin juga bertanya-tanya untuk prinsipnya seperti apa Mbak? Karena kita ketahui terkadang kalau steril mungkin pemirsa sekalian saya harus bawa apa, pakai apa gitu ya. Mungkin prinsipnya seperti apa Bu Un, bisa menceritakan? Kalau pergantian cairan CAPD prinsipnya itu bersih dan alat-alatnya itu steril. Terus hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk pasien CAPD itu sendiri di rumah, itu yang pertama harus mempunyai ruangan yang khusus, ventilasi cukup, terus bersih. Terus yang kedua, pasien itu harus mencuci tangan sebelum dan melakukan pergantian cairan. Terus menganjurkan pasien itu untuk konsisten dalam pergantian cairan. Maksudnya konsisten tuh waktunya itu harus tepat. Terus memastikan cairan yang digunakan itu masih aman dan layak. Itu maksudnya itu dari segi tanggal kadaluarsanya, dari jumlah cairannya, terus kejernihannya, seperti itu. Terus diharapkan pasien itu periksa rutin selama setiap bulannya untuk mengetahui keadaan pasien saat ini dan untuk konsultasi sama dokter untuk persiapan kebutuhan cairan untuk bulan berikutnya, seperti itu Mas. Oke, terima kasih Mbak Un. Mungkin untuk video selengkapnya kita bisa tonton ya, monggo. Jadi untuk sebagai closing mungkin ya, jadi dari perbincangan tadi bahwa CAPD ini salah satu terapi pengganti ginjal selain dari hemodialisa yang sudah kita kenal secara luas dan transplantasi ginjal. Jadi jangan takut untuk dilakukan CAPD, selama mengikuti prosedur pasti insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Dan di Rumah Sakit Tugu ini sudah bisa untuk menerima pasien CAPD mulai sekarang ya Mas. Jadi kalau ada pasien yang berminat untuk CAPD mungkin bisa menghubungi kita, berkonsultasi dari kita untuk apakah bisa untuk CAPD atau tidak. Saya kira mungkin kalau informasi yang kurang jelas mungkin bisa hubungi Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang. Terima kasih Bu Rahmi, terima kasih Mbak Un. Kesibukannya luar biasa, beliau menyempatkan hadir di sini. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Acara podcast program Infus informasi seputar kesehatan bekerjasama dengan Rumah Sakit Tugu Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah. Saya selaku host pada pagi hari ini mohon izin dulu. Kita bertemu kembali di acara podcast berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.